Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan kalimat suci, kalimat mulia, kalimat sempurna kepada Zat yang Maha Suci, Maha Mulia dan Maha Sempurna, satu-satunya pencipta langit dan bumi, Maha Kuat, Maha Adil, Maha Bijaksana, yang telah menciptakan, mengurus, mengawasi dan akan memusnahkan seluruh apa yang telah dia ciptakan sesuai dengan keinginannya, dan dia akan meninggalkan siapapun yang dia inginkan. Maksudnya tidak menghancurkan dan memusnahkannya. Zat yang Maha Mulia ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dan untuk meraih kasih sayangnya, perhatiannya dengan kalimat mulia Alhamdulillah. Maka selalulah saudaraku seiman mengucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita pada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih oleh Sang Pencipta di antara seluruh manusia dari turunan Adam sebagai penutup risalah Nabi dan Rasul atau utusan Sang Pencipta Allah untuk membawa peraturan-peraturan yang diinginkan oleh Sang Pencipta. Kita tahu dari manusia terbaik ini mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram. Dan juga akhirnya kita masuk ke dalam surga yang dijanjikan oleh Sang Pencipta Allah bila meninggal kelak. Dan ini harus diyakini oleh setiap muslim. Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dan dijadikan ibadah kepada orang-orang beriman. Dan dari sisi yang lain juga sebagai bentuk terima kasih kita kepada manusia terbaik ini, manusia yang paling layak untuk dicintai dan dipanuti, karena telah mengorbankan 23 tahun dari masa hidupnya, 13 tahun fase Mekah dan 10 tahun di Madinah, semuanya untuk menyebarkan agama yang mulia. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa teman-teman sekalian, lanjutan bahasan kita sebulan sekali masalah As-Sirah Nabawi ini. Dan terakhir kita sudah sampai pada bahasan kisah Ummu Ma'bad, seorang wanita Badui yang dimampiri kemahnya oleh Nabi SAW bersama Abu Bakar. Lalu keberkahan yang terjadi pada saat itu, salah satu mukjizat adalah unta kurusnya Ummu Ma'bad bisa menjadi gemuk dan akhirnya mengeluarkan susu. Dan Nabi SAW bersama Abu Bakar serta Ummu Ma'bad meminum sampai kenyang. Dan juga Ummu Ma'bad memberikan ciri yang kata para ulama hadis paling lengkap tentang fisik Nabi dan akhlak sallallahu alaihi wasallam. Sekarang teman-teman sekalian, pagi ini dan insyaallah nanti malam semoga Allah berkahi, kita akan lanjutkan tema kita tentang tibahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah dan 3 keputusan penting dalam pendirian negara, pondasi penting dalam masalah pendirian negara dalam Islam. Nabi SAW bersama Abu Bakar teman-teman sekalian terlambat dari jadwal tiba di Madinah 3 hari. Jadi perjalanan Mekah Madinah normal, biasanya mereka tahu waktunya dan mereka tahu kapan Nabi SAW tinggalkan Mekah. Tapi Nabi terlambat 3 hari. Setiap hari masyarakat Madinah keluar melihat, mereka kumpul di pintu gerbang Madinah sampai dari pagi sampai menjelang maghrib. Enggak ada. Hari kedua enggak ada, hari ketiga enggak ada. Ini dari hari telatnya ya. Semestinya tibanya hari ini misalnya, besok mereka tetap keluar cari, mereka tetap tunggu hari ketiga, sampai hari ketiga tidak ada. Dan tepatnya teman-teman sekalian, di hari ketiga pada saat matahari sudah mulai terik sekali, artinya di hari ketiga ini sudah menjelang waktu asar, dan kita tahu asar puncaknya matahari sangat terang. Maka pada saat itu juga masyarakat Madinah sudah mulai kembali ke dalam kota Madinah. Ternyata ada satu orang Yahudi yang pada saat itu memang ikut ingin melihat fisik Nabi SAW, karena dia ingin memastikan benar gak ini seperti yang disebutkan dalam Taurat. Karena sampai waktu itu belum ada satupun Yahudi yang masuk Islam. Dan mereka tradisinya untuk melihat pada zaman itu, mereka naik ke atas pohon kurma tertinggi, ya, kemudian mereka melihat dari jarak jauh. Waktu seluruh muslimin sudah bubar penduduk Madinah, tinggal si Yahudi ini di atas pohon.
Dan dia melihat dari jauh ada 2 ekor unta yang sedang mendekat dari ke pintu gerbang Madinah. Lalu dia berteriak dengan suara keras, "Ya Bani Qila, wahai suku Qila." Siapa itu suku Qila yang dipanggil sama orang Yahudi ini? Jadi di kota Madinah pada saat itu ada komunitas Yahudi dan ada komunitas asli penduduk Madinah yang nanti setelah Islam kita namakan Ansar. Terdiri dari 2 suku, Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj ini telah dimasuki oleh orang Yahudi untuk membuat mereka perang. Jadi suku Aus dan Khazraj ini selalu perang. 3 suku Yahudi, Kainuka, Nadir dan Quraidah, mereka sepakat untuk membiayai kedua suku ini untuk saling berperang. Diberikan makanan, diberikan pedang, sehingga 2 suku ini kacau terus. Dan pada saat mereka perang, Yahudi aman. Ini yang terjadi. Dan mereka mengeluarkan istilah buruk untuk 2 suku ini, Aus dan Khazraj. Mereka mengatakan suku Qila. Siapa itu Qila, teman-teman? Adalah salah satu nama dari turunan Aus dan Khazraj. Yang menyatukan 2 suku ini adalah satu kakek mereka yang bernama Qila. Orang-orang Yahudi menyebutkan wahai suku Qila bukan untuk memanggil kakek Ansar atau kakek Aus dan Khazraj, tapi untuk menghina, mengolok-olok. Karena ternyata mereka bisa dikuasain dan dibuat perang satu sama yang lain. Bergulirlah kalimat ini menjadi sebuah panggilan. Maka orang Yahudi teriak dengan suara keras, "Wahai suku Qila, wahai Bani Qila, wahai Bani Qila." Sehingga mereka dengar, orang-orang Ansar ini, orang Aus dan Khazraj dengar, mereka kembali. Lalu dia mengatakan, "Hadza jiddukum." Sesungguhnya ini adalah rezeki atau bagian kalian sudah datang. Maka kembalilah orang-orang Ansar semuanya bersama dengan sahabat Nabi yang mulia menjadi dai di Madinah adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kemudian bersama juga dengan orang-orang yang baru masuk Islam dan yang belum masuk Islam dari asli penduduk Madinah. Maka pada saat itu teman-teman sekalian mereka pun semuanya kembali. Hanya saja Aus dan Khazraj tidak mengenal Nabi SAW. Tidak semua mengenal wajah Nabi SAW zaman dulu, tidak ada foto, tidak ditahu. Maka mereka bingung, yang mana ini? Karena Nabi SAW bersama Abu Bakar. Abu Bakar postur tubuhnya tinggi, hanya saja beliau kurus. Sementara Nabi SAW kekar, tapi belum pernah diceritakan tentang fisik Nabi SAW, bagaimana beliau. Gitu. Maka yang terjadi saudaraku seiman, orang-orang Madinah bingung, yang mana nih? Salah satunya. Pada saat itu kebetulan karena sangat panas cuacanya, maka Abu Bakar pun turun dari untahnya dan mengambil pelapa kurma yang ada tergeletak di tanah, kemudian naik kembali ke unta lalu menaungi Nabi SAW dengan pelapa kurma itu. Pada saat itulah mereka mengenal kalau ini adalah Nabi SAW, karena pasti dia yang dimuliakan dan dihormati. Serentak pada saat itu tentu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dai Nabi SAW di Madinah, sudah mempersiapkan, sudah memotivasi mereka, menceritakan tentang syariat Nabi SAW. Dan mayoritas Ansar, lebih dari 60% atau 70% sudah masuk Islam. Tinggal sedikit yang belum masuk Islam pada saat itu. Maka mereka pun menyiapkan syair-syair yang masyhur pada saat itu. Tentu saya yakin kita sudah pernah dengar. Maka mereka serentak membacakan Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amri muta' ji'ta syarraftal madina marhaban ya khairal anam wajib syukru alaina marhaban ya khairal dhat. Yang artinya tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama untuk kami. Ini menyambut panggilan, menyambut Nabi SAW datang. Min thaniyatil wada. Thaniyatil wada ini adalah nama sebuah tempat, nama sebuah gunung sebenarnya di Madinah. Saya pernah pribadi waktu lagi naik taksi waktu itu keliling Madinah, sempat ada hajat. Kemudian saya ditunjukkan oleh seorang supir ahli asli Madinah. Dia bilang, "Ya akhi, sudah tahu thaniyatil wada?" Saya bilang, "Saya dengar, tapi saya belum tahu pasnya di mana." Dia tunjuk sebuah gunung dari jarak jalan yang cukup tinggi, maka dia tunjuk itu yang gunung di sana, itu namanya Thaniyatil Wada. Lokasi yang memang Nabi SAW memasuki Mekah, memasuki Madinah dari lokasi itu. Dan juga ada riwayat yang menyebutkan kalau Nabi SAW pernah ikut bertanding lomba kuda bersama sahabat dari Thaniyatil Wada ini. Dari kurang lebih dia pintu gerbang, salah satu pintu gerbang kota Madinah pada saat itu.
Ayyuhal mab'utsu fina, wahai orang yang telah diutus oleh Allah kepada kami, ji'ta bil amri muta', engkau telah membawa peraturan-peraturan yang pasti akan dipatuhi. Ji'ta syarraftal Madinah, engkau datang memuliakan kota Madinah. Marhaban ya khairal anam, selamat datang wahai sebaik-baik manusia. Wajib syukru alaina, dan kami selalu bersyukur kepada Allah dengan nikmat ini. Marhaban ya khairaz zat, maka selamat datang wahai sebaik-baik bekal. Pada saat itu teman-teman sekalian, mereka terus melantunkan saja kalimat ini sampai Nabi SAW masuk ke kota Madinah dan berjalan unta beliau SAW, gitu kan. Terus saja jalan sampai nanti akan kita bahasakan tentang masalah berhentinya unta Nabi SAW di lokasi Nabawi. Di lokasi Nabawi. Namun kita review dulu sedikit. Sebelum masuk ke pintu gerbang atau awal masuk di Madinah itu, Nabi SAW tidak langsung masuk ke pusat kota Madinah. Beliau sempat mampir di pinggiran kota Madinah. Dan di situ dikenal dengan wilayah Quba. Wilayah Quba, nama lokasinya namanya Quba. Dan Nabi SAW sempat berdiam di wilayah ini selama 3 hari. Dan beliau membangun masjid pertama dalam Islam namanya Masjid Quba. Karena menamakan masjid atas nama lokasi tempat itu. Sebelum jauh kita bahas teman-teman sekalian masalah Masjid Quba, Masjid Nabawi, kita akan sebutkan tadi, ada saya bilang di awal judul kita, kisah awal tibanya Nabi SAW di Madinah dan 3 pondasi pembangunan negara dalam Islam. Saya sebutkan secara global dulu, nanti akan kita rincikan. Pondasi pertama dalam pembangunan negara dalam Islam, kalau kita juga boleh instansi, lembaga, kelembagaan. Yang pertama adalah membangun masjid. Dan ini perilaku Nabi SAW yang pertama teman-teman sekalian. Makanya sangat penting di satu kota, wilayah, negara, atau kita lingkup yang lebih sempit perusahaan seorang muslim, harus ada masjidnya. Semaksimal mungkin dia usahakan, gitu kan. Kalau lingkup perusahaan misalnya tidak terlalu besar, mungkin dia buat musholla. Kenapa? Karena ini asas, ini pondasi pertama agar kaum muslimin bisa berkumpul, ya, mereka mengerjakan dan mengabsen tanda kutip dirinya kepada Sang Pencipta Allah 1 hari 5 kali. Dan ini harus ada, dan alhamdulillah di Indonesia ini sudah ada. Hampir setiap kota kita kalau masuk, kita temukan ada masjid agung, masjid raya, masjid jami', ya. Sehingga menjadi simbol kaum muslimin. Orang jadi tahu, oh di sana azan, salat, 5 waktu salat dipanggil oleh Sang Pencipta Allah dengan kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo mengerjakan salat, datanglah untuk mendapatkan kemenangan. Karena falah artinya kemenangan. Ini yang pertama teman-teman. Dan Nabi SAW langsung pada saat itu membangun 2 masjid. Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Nanti akan kita ceritakan. Yang kedua adalah mu'akhah. Bagaimana Nabi SAW membangun persaudaraan antara muslimin yang mukim di Madinah dengan pendatang. Sehingga tidak ada lagi rasis di antara mereka. Enggak ada lagi fanatik keturunan, kesukuan. Misal di Jakarta, suku muslim banyak Betawi. Maka semua pendatang yang masuk ke Jakarta, mau dari Jawa, mau dari Sulawesi, mau dari Kalimantan, mau dari mana saja, merasa Jakarta juga milik mereka, sama, bersaudara. Dan kita akan lihat nanti bagaimana persaudaraan yang sangat luar biasa antara muhajirin dan ansar, melampaui apa yang biasa kita bayangkan. Dan ini penting sekali teman-teman sekalian, bagaimana mempersaudarakan antara penduduk asli sama pendatang, sesama muslim. Kita bicara lingkup muslim dulu. Di perusahaan adalah persaudaraan antara pegawai lama dengan pegawai baru. Seperti itulah. Dan yang ketiga adalah keputusan pemerintahan di Madinah berhubungan dengan muamalah atau perilaku atau sikap dengan orang-orang non-muslim. Muahadah, menulis kesepakatan apa yang harus setiap muslim dan non-muslim lakukan bersama di wilayah Madinah.
Seperti misalnya mereka membela Madinah bersama-sama, mereka tidak saling mengganggu, ya. Kalau ada yang salah dihukum, dan keputusan pemerintahan di tangan Nabi SAW yang diterapkan hukum Islam. Non muslim walaupun sudah ada waktu itu Yahudi 50% penduduk Madinah harus patuh, karena hukum Allah nggak boleh ditolak. Dan orang-orang non muslim ikut pada saat itu peraturan Nabi SAW. Bahkan mereka seringkali kalau punya masalah, mereka datang kepada Nabi SAW untuk mencari jalan keluarnya. Ini 3 keputusan. Berarti keputusan yang ketiga adalah membuat kesepakatan antara muslim sama non muslim agar tidak saling mengganggu, dan siapa yang salah dihukum, serta sama-sama membela negara. Tidak boleh ada yang berkhianat. Kita mulai teman-teman sekalian. Yang pertama adalah pembangunan Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Muslimin di Madinah pada saat itu berusaha merebut tali kekangan unta Nabi SAW untuk mendapatkan kemuliaan, supaya Nabi SAW turun di rumah mereka menjadi tamu. Tetapi Nabi SAW mengatakan, biarkan, jangan ada yang tarik tali kekangan unta ini. Dan pada saat itu Nabi SAW sengaja memberhentikan unta beliau di wilayah yang tadi namanya Quba. Lalu Nabi SAW pada saat itu mengajarkan hal yang penting, yaitu tentang masalah keberadaan masjid. Sebelum beliau banyak berbicara, sebelum banyak menyampaikan syariat Allah, bangun masjid. Saya ingin ada sebuah masjid di sini yang memberikan simbol kalau Nabi SAW sudah tiba di Madinah, dan Madinah kota Islam. Dibangun oleh para sahabat masjid, rame-rame mereka membangunnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran pada saat itu memuji tentang masalah Masjid Quba. Surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 107 sampai 108. Sebenarnya ayat ini turun 107 dulu baru 108 dulu baru 107. Tetapi ayat ini disatukan oleh Nabi SAW sesuai dengan perintah Allah, ditaruh dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 107 sampai 108. Kita sekarang satukan. Yang penting saya sudah sebutkan teman-teman sekalian, sebenarnya turun duluan 108 baru 107. Ini biasa terjadi di zaman Nabi SAW. Kita tahu surah-surah yang pertama turun di Islam seperti Ad-Duha, Al-Muzammil, ya. Ini semua adalah Al-Muddathir, turun di awal-awal tapi diletakkan di juz 30. Itu perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang cuma 2 ayat, kadang-kadang cuma 3 ayat turun. Lalu Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW letakkan di surah ini di ayat nomor sekian. Bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina ittakhadhu masjidan dhiraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Dan pendapat yang paling kuat sebenarnya ayat ini turun bukan pada saat pembangunan Masjid Quba, tapi setelah dibangunnya Masjid Dirar. Apa itu dirar? Masjid yang buruk, dibangun oleh orang-orang munafik di Madinah setelah mengetahui ada Masjid Quba dan ada Masjid Nabawi. Mereka juga ikut-ikutan bangun masjid, tapi masjidnya masjid dirar. Dirar artinya masjid yang sengaja buruk untuk memerangi Allah dan Rasulnya. Dan awal daripada sebab turun ayat ini teman-teman sekalian, di ayat 107-nya, dan orang-orang munafik itu, ya, mereka mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, bangun masjid ini, dan Allah menjadi saksi bahwa sungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Ayat 107 ini teman-teman sekalian, sebabnya kenapa Allah mengatakan dan mereka menunggu, orang-orang munafik pada saat sudah bangun masjid, mereka menunggu seseorang atau orang-orang
yang telah kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Yang dimaksud adalah ada seseorang pendeta Nasrani bernama Abu Amir. Abu Amir ini dulu dari asli Madinah, kemudian dia tinggal di negeri Syam jadi pendeta. Kemudian dari Syria, dia pergi ke Syria lalu jadi pendeta di sana. Pada saat itu teman-teman sekalian, mereka sengaja mengundangnya untuk menyaingi Nabi SAW. Ini pendeta datang juga nih, mereka muslimin mengaku ada Nabi, ini kita punya pendeta. Gitu loh. Padahal mereka tidak ingin masuk agama Nasrani, hanya untuk mengacaukan saja. Maka pada saat itu, ya, dengan hikmah Allah, si Abu Amir ini wafat di Syria sebelum ke Madinah. Dan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah sang pencipta untuk menghancurkan masjid Dirar itu. Sehingga keluarlah sebuah hukum, kalau masjid dibangun oleh orang-orang munafikin dan orang-orang kafir, ya, maka tidak sah untuk sholat di situ. Tidak sah, namanya masjid Dirar. Dan ulama mengatakan masjid hanya boleh dibangun dari harta kaum muslimin. Jangankan orang kafir, orang munafik saja enggak boleh kita sholat di dalamnya. Karena pasti mereka bangun ada tujuannya. Untuk apa? Nah, dia tidak sholat di situ. Gitu. Pasti ada tujuan yang tidak benar. Makanya dia katakan masjid Dirar. Dia bangun tempat ibadahnya dia sendiri. Orang munafik juga pura-pura Islam, mengatasnamakan Islam, tapi dalamnya berkumpul untuk memerangi Allah dan Rasulnya. Dan Nabi SAW waktu itu disuruh menghancurkan masjid itu, dirubuhkan, sama sekali nggak boleh ada masjid itu. Kemudian Allah mengatakan dalam 108, janganlah kamu sholat dalam masjid itu selama-lamanya, masjid Dirar tadi. Walaupun nanti diambil oleh kaum muslimin, nggak boleh, karena harta yang dipakai bangun haram, tujuannya juga haram, nggak boleh. Ada larangan tegas di sini. Jangan kamu sholat di dalam masjid itu, hai Muhammad, selama-lamanya. Nggak boleh. Dan Allah menurunkan perintah pada saat itu suruh menghancurkan masjid itu. Sesungguhnya, lalu di sini saksi bahasan kita Allah sebutkan tentang pujian Masjid Quba. Sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar takwa, Masjid Quba, sejak hari pertama kamu masuk di Madinah, hai Muhammad, adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalam masjid itu atau di sekitar masjid itu ada orang-orang yang suka mensucikan diri mereka. Dan sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ada orang-orang yang suka membersihkan diri mereka, dan sungguhnya Allah suka dengan orang-orang yang bersih. Sedikit kita garis bawahi dulu kalimat masjid yang pertama dibangun di atas ketakwaan. Kenapa Allah mengatakan kalimat ini teman-teman? Karena perilaku pertama Nabi SAW datang, beliau ingin mendirikan sholat 5 waktu yang wajib pada saat itu, dan harus ada tempatnya. Juga kalau ada masjid berarti sudah ada simbol keislaman, maka dianggap itu masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Apalagi muslimin rame-rame ikut partisipasi membangunnya. Walaupun itu masjid Quba teman-teman, bukan, jangan dibayangkan kayak masjid sekarang, masjid Quba sekarang atau masjid kita ini yang sudah mewah. Enggak, masjidnya dari tanah liat, 3 hari jadi, asal jadi masjid bangunan. Dan saya sudah pernah bilang, ulama sepakat mengatakan masjid itu walaupun hanya kalau sekarang kita sekat triplex, rumah kita 1000 meter, di depan sana, di depan masjid, di depan rumah, di halaman 10 kali 10 saya wakafin buat masjid, disekat pakai triplek, hukumnya sudah hukum masjid. Jadi sesederhana apapun, yang penting niatnya jadi masjid, jadi masjid. Rumah kita tadinya rumah, udah saya wakafin jadi masjid, sekarang tidak ditinggali lagi, udah jadi masjid hukumnya, gitu kan? Jadi di sini teman-teman sekalian perlu digarisbawahi tentang masalah masjid itu. Ini masjid masalah takwa. Kemudian dikatakan dan di dalam itu lebih patut kamu sholat di dalamnya. Jadi masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari harta kaum muslimin, lebih pantas sholat di dalamnya. Tidak boleh sholat di tempat yang lain, gitu kan? Kecuali keadaannya adalah memang bangunan itu tadinya dibangun oleh orang non muslim seperti gereja, lalu dibeli oleh kaum muslimin, ditebus, dibeli atau direbut dengan kekuasaan. Itu hukumnya tersendiri. Seperti sekarang banyak kasus di Eropa, di Australia, pada saat gereja tidak dipakai lagi oleh orang non-muslim, jamaahnya sedikit, kaum muslimin beli, mereka jual. Saya pernah ceramah di Sydney pada saat itu, di jalan raya yang termasuk paling mewah di sana, Dewey namanya, ada masjid di situ,
Dulu gereja dibeli oleh kaum muslimin dan kebetulan alhamdulillah yang beli muslimin orang Indonesia yang membelinya. Dan itu sekarang di tempat yang kalau kayak di Jakarta tuh mungkin Menteng kali, tempat yang mewah gitu. Nah ini contohnya, dicabut semua perangkat-perangkat Nasraninya, dibeli, ditebus, kemudian dipakai jadi masjid. Atau direbut dengan kekuatan seperti kasus Umar bin Khattab anhu menembus Palestina, yang itu. Atau kasus Muhammad Al-Fatih dari Turki yang menembus Turki wilayah Eropa sehingga dia mengubah masjid gereja Hagia Sophia menjadi Masjid Hagia Sophia. Dicabut semua perangkatnya kemudian dipakai. Tapi kalau dasarnya masjid itu dibangun dengan duit orang-orang muslim dan dipakai untuk memerangi Allah dan Rasulnya, maka masuk dalam masjid Dirar ini. Hal yang lain dari ayat di sini disebutkan adalah di sekitarnya atau di dalamnya ada laki-laki atau orang-orang yang suka membersihkan diri dan Allah suka dengan kebersihan atau orang-orang yang bersih. Ini teman-teman sekalian ternyata ada sebabnya. Jadi ternyata penduduk Kuba waktu awal Nabi SAW bangun masjid, pertanyaan-pertanyaan mereka tertuju kepada masalah kebersihan. Dan mereka suka sekali kebersihan. Pertanyaan pertama adalah, ya Rasulullah, bagaimana kami mensucikan diri? Kalau maaf, buang air kecil, buang air besar. Maka Nabi SAW menjelaskan hukum syar'i berhubungan dengan masalah istinja dan istijmar. Istinja kalau kita bersihkan diri kita dengan air, ya. Seperti kita sudah tahu, maaf, cebok dengan air segala macam, ini dibersihkan dari buang air kecil, buang air besar, atau mandi junub. Kalau istijmar adalah menggunakan benda-benda kering, ya. Dan yang Nabi SAW gunakan di zaman beliau adalah batu. Kalau tidak ada air, jadi ceboknya pakai batu yang dianggap kering sehingga suci, maka ini yang dipakai. Nah penduduk Kuba ternyata setelah mendengar sabda Nabi SAW ini, mereka menggabungkan keduanya. Mereka sudah cebok dengan air, mereka pakai batu lagi. Maka Allah sebutkan, dikatakan fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di sekitar Masjid Kuba itu ada orang-orang yang sangat suka dengan kebersihan. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah sangat suka dengan orang-orang yang bersih. Ini pelajaran juga teman-teman sekalian, bagaimana Islam datang mengatur kebersihan. Harus seorang muslim itu bersih dan rapi, serta tidak benar kalau ada orang yang mengatakan kalau Islam itu, kalau kita jadi muslim atau kita sudah dekat dengan agama, nggak perlu memperhatikan lagi kebersihan, nggak perlu lagi memperhatikan mandi, baju bersih, nggak perlu memperhatikan khusus mengurus kerapian dan kebersihannya. Ini semua tidak benar. Orang-orang banyak mengatakan itu tidak perlu. Ini yang tidak benar. Saya pernah masuk ke sebuah masjid di daerah Surabaya, padahal tanpa sengaja saya sholat di situ. Tiba-tiba setelah sholat asar ada yang berdiri bicara, ceramah. Dan di antara ceramah yang dia sampaikan, saya kaget, dia mengatakan kita ini orang Islam tidak usah terlalu sibuk dengan dunia, seperti misalnya banyak mandi, ya, pakai baju bersih, nggak perlu, ya, makanan-makanan yang sehat, ya kita makan apa adanya, dunia sebentar kita lewatin. Ini bahaya sekali ini, ya. Secara zahirnya bisa ada sedikit beberapa poin benarnya, tapi umumnya salah ini. Karena Nabi SAW gemar memakan paha kambing, nggak pernah Nabi makan roti kering, gitu kan? Dan juga ada hadis yang menjelaskan kalau Nabi SAW, Aisyah mengatakan, kami pernah sebulan tidak menyalakan api di rumah kami. Ada sebagian ulama yang bilang waktu itu Nabi SAW tidak memiliki harta. Tapi kalau pendapat yang saya pegangi, ada pendapat lain yang menjelaskan teman-teman sekalian, sebenarnya Nabi SAW fokus makan pada saat itu kurma dan minum air, bukan mustahil adalah terapi. Karena kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari, kami pernah sebulan tidak menyalakan api di rumah kami dan kami cukupkan makan dengan aswadain. Aswadain maksudnya adalah kurma dan air. Sebagian ulama menarik ini dalam masalah kesehatan atau pengobatan nabawiyah. Kalau seseorang mau terapi dari penyakit, maka selama sebulan dia cuma makan kurma dan minum air putih. Ini yang dilakukan Nabi SAW, dan itu cuma sekali. Ada riwayat yang menjelaskan itu cuma sekali. Maka salah kalau orang mengatakan Nabi aja makannya cuma kurma. Bukan masalah begitu. Karena riwayat Bukhari yang lain menjelaskan Nabi SAW sangat gemar makan paha kambing, ya, makanan yang enak. Kemudian Nabi SAW suka dengan tharid, roti gandum ditaburi dengan
kuah yang juga dibuat dari kambing, kalau kita kari. Ini juga makanan yang dianggap mewah pada saat itu dan bagus, sehat. Dan Nabi SAW berikan contoh perumpamaan Aisyah radhiyallahu anha, terutama perumpamaan Aisyah. Saya mengatakan radhiyallahu anha, itu tambahan saja, tapi Nabi SAW mengatakan perumpamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita adalah seperti tharid dibandingkan dengan makanan yang lainnya. Karena waktu itu dianggap makanan bagus, ya, roti gandum ditaburin kari kambing di atasnya. Gitu. Maka ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Kemudian Nabi SAW menggunakan baju yang bagus. Baju Nabi SAW umumnya kain katun dari negeri Yaman, dan pada saat itu kain katun mahal, tapi tidak berlebih-lebihan. Nabi SAW tidak pakai 100 baju, enggak. Tapi Nabi SAW menggunakan baju yang bagus. Nabi SAW memiliki baju berwarna putih, memiliki baju berwarna merah, memiliki baju berwarna hitam, ya, memiliki baju berwarna hijau. Banyak disebutkan ini. Jadi beliau punya beberapa baju dan bagus bajunya, bukan baju yang sembarangan asal jadi selama orang itu mampu. Kemudian juga Nabi SAW memiliki kuda dan tunggangan yang jumlahnya banyak serta bagus. Kuda Nabi SAW kuda yang sangat bagus. Unta Nabi SAW memiliki beberapa ekor unta, baik untuk beliau pakai sendiri atau dipakai oleh para istri beliau SAW. Beliau suka dengan kebersihan dan kerapian, sampai disebutkan dalam riwayat beliau suka sekali meletakkan minyak wangi di tubuh beliau SAW, sampai-sampai kadang-kadang menetes dari rambut beliau minyak wangi. Saking banyaknya pakai minyak wangi Nabi SAW, di rambutnya pakai wangi, di badannya. Dan para sahabat mengatakan, kami kalau salaman dengan Nabi SAW kami menemukan bau wanginya sampai 3 hari. Beliau juga SAW dalam riwayat disebut katakan sering meletakkan wangi-wangian serbuk dari negeri Syam, dari batang leher beliau sampai ke kaki beliau, dan disuruh istrinya letakkan, kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri. Jadi mana pemahaman yang mengatakan teman-teman sekalian tidak usah mandi, nggak usah rapi, nggak usah begini, dari mana nih? Dengan mengatasnamakan itu zuhud. Ini salah ya, ini salah. Dan ingat firman Allah di sini turun, Allah itu suka dengan orang-orang yang bersih. Dan dalam masalah ilmu ruqyah, pengobatan orang yang kena sihir atau diganggu oleh syaitan, salah satu hal yang harus dijaga adalah kebersihan dirinya secara fisik, ya. Juga tentu secara hati, dia harus bersihkan dari semua dosa, penyakit hati dibersihkan semua. Secara fisik dan lingkungannya juga harus bersih. Karena rumah yang kotor disukai oleh syaitan. Makin bersih, maka makin dibenci oleh syaitan. Makanya memang syaitan itu suka di tempat-tempat yang kumuh, yang kotor. Dia kalau lihat tempat bersih, dia seperti kita lihat tempat kotor manusia. Seperti itulah. Jadi perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, jangan salah faham. Karena banyak orang begitu, apalagi sudah iltizam dalam agama, sudah mulai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah mulai belajar agama, maka kita lihat makin berantakan. Penampilannya berantakan, kotor semua, kopiahnya kotor, sudah 7 bulan tidak dicuci-cuci. Sejadah kalau sholat di tempatnya kotor, kamar mandi kotor. Ini kenapa teman-teman sekalian? Saya sangat sedih kalau melihat kadang-kadang ada masjid kotor, tidak terawat. Rumahnya seorang muslim, kita datang ke rumahnya menjenguknya kotor. Kenapa ini teman-teman sekalian? Kenapa enggak suka dengan kebersihan? Allah suka dengan kebersihan. Allah suka dengan kerapian. Allah suka dengan yang wangi. Sampai kata Nabi SAW, beliau mengatakan dalam hadis sahih, dicintakan dunia kalian ini untukku. Aku tadinya tidak suka dengan dunia ini, maunya akhirat. Tapi dicintakan karena adanya kaum wanita, adanya ibu yang dibakti, adanya istri yang disayangi, adanya anak perempuan yang dibiayai, dinaungi, gitu kan? Dan juga aku suka dengan wangi-wangian. Dicintakan di dunia masalah itu. Maka harusnya kita jaga nih teman-teman sekalian. Kita tahu dalam Islam ada mandi junub, kita tahu dalam Islam ada mandi wajib haid dan nifas, ada mandi Jumat. Ya. Nabi SAW terkadang di musim panas merendam tubuh beliau di air dingin, kadang-kadang di musim dingin merendam dengan air panas. Jadi mesti dijaga semuanya ini. Nabi SAW sangat gemar menjaga bau mulut dengan bersiwak. Beliau mengatakan tentang rambut, siapa yang dikaruniai rambut maka dia harus merawatnya, dan seterusnya. Semua itu harus dijaga teman-teman sekalian, harus dijaga. Dan seorang muslim akan terlihat simbolnya, simbol keislamannya satunya dengan kebersihannya. Makanya dikatakan di dalam banyak riwayat juga, kalau Nabi SAW itu tidak menyukai hal-hal yang busuk, hal-hal yang buruk, hal-hal yang berantakan. Jadi ini harus digarisbawahi teman-teman sekalian, sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang masalah ini. Sekali lagi, banyak di antara kaum muslimin begitu soalnya keadaannya. Disayangkan sekali. Pada saat awal saya menikah, dan
Kebetulan karena istri saya tadinya punya keterampilan di masalah salon sebelum menikah dengan saya. Alhamdulillah pada saat itu sudah menikah, dia ingin punya kegiatan. Saya bilang baiklah, saya bukain. Datanglah banyak akhwat kita di tempat itu. Pakai jilbab besar, pakai cadar gitu. Begitu selesai, baru hari pertama buka, ada yang beberapa datang, begitu mereka pergi, istri saya masih diam rupanya. Hari kedua ada lagi datang, hari ketiga. Setelah seminggu dia bilang sama saya, ada sesuatu yang saya mau sampaikan nih. Tapi jangan disalahfahami. Saya bilang silahkan, ada masalah apa? Kenapa akhwat-akhwat ini pakai jilbab besar, pakai cadar, enggak ngerawat sama sekali rambutnya? Begitu dibuka jilbabnya, Masya Allah, ketombe, ya, kutu. Kaget, istri saya ini kaget. Tadinya dia berpikir selama ini kalau saya nasihatin dia masalah agama Islam itu bersih, rapi, tapi ini justru yang datang semua memang pakainya sudah jelas-jelas akhwat kita, tapi begitu penampilannya. Saya bilang belum tentu mereka semua faham. Nasihatin, berikan masukan, bilang nggak apa-apa sudah tanya sama saya, dan sampaikan kalau perlu merawat, ya, perlu menjaga kebersihan, tidak boleh tidak. Dan kita dianjurkan, ya, kita tahu misalnya tentang sholat Jumat, kata Nabi SAW, siapa yang mandi di hari Jumat, kemudian dia maksimal dalam membersihkan tubuhnya, kemudian dia, ya, maksimal membersihkan tubuhnya. Sini ulama hadis mengatakan sekarang kalau dia pakai sabun yang wangi, dia pakai sampo yang bagus gitu kan, rapi semuanya, bersih. Kemudian juga dia menggunakan minyak rambutnya, dalam riwayat begitu ya, sehingga rapi, tersisir rapi. Artinya dia memakai wangi-wangian lah. Kemudian dia juga memakai bajunya yang terbaik, dia memakai minyak wangi yang terbaik. Kemudian dia datang ke masjid, kemudian dia mendengarkan khatib pada saat menyampaikan imam khutbah, lalu dia sholat bersama imam kecuali diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi ada motivasi pembersihan dosa di hari Jumat dengan bersihnya badan, baju yang bersih, badan yang wangi gitu kan. Ada hubungannya, mandi, ini ada hubungannya semua dengan masalah ini. Jadi jangan sampai salah faham teman-teman, ya. Jadi usahakan kalau orang sholat di sebelah kita, maka dia merasa nyaman. Jangan orang sholat sebelah kita hilang semua konsentrasi, bau mulutnya, bau ketiaknya, bau semuanya. Nah, harusnya diperbaiki gitu kan. Ingat ya, Allah suka dengan kebersihan. Ini ayat tadi turun 108 dari surah At-Taubah. Baik, pada saat itu teman-teman sekalian, Masjid Kuba dibangun masih sangat sederhana karena dari tanah liat, dan sahabat semuanya partisipasi dalam membangunnya. Pada saat selesai, Nabi SAW sempat berada di wilayah Kuba selama 4 hari. Maaf, tadi saya keliru dengan 3 hari. Senin sampai Kamis. Pada hari Jumatnya, hari kelima, Nabi SAW berangkat menuju ke pusat kota Madinah yang ada sekarang Masjid Nabawi. Waktu itu belum ada Masjid Nabawi. Di tengah jalan, waktu sholat Jumat masuk. Dan beliau pun akhirnya sholat pada saat itu, Jumat, di satu lokasi, belum ada masjid. Di lokasi suku Salim bin Auf. Ini salah seorang sahabat namanya Salim bin Auf. Sampai sekarang penduduk Madinah masih tahu tuh. Ini lokasi Salim bin Auf. Terakhir pun kemarin kami waktu masuk ke Madinah sekitar 2-3 pekan yang lalu, ya, itu sempat diingatkan lagi oleh teman-teman asli Madinah. Ini masih ingat Khalid. Ini tempatnya Salim bin Auf. Jadi ini dulu Nabi SAW pertama kali sholat Jumat di sini. Dan waktu itu teman-teman karena belum ada masjid, maka Jumat dilakukan di lapangan, di tempat luas. Dan dari sini juga sebuah hukum, sebagian besar ulama mengatakan bolehnya sholat Jumat walaupun bukan di masjid, di pelataran kantor, ya, di tempat-tempat umum. Jumat datang boleh didirikan di gedung. Kalau kita sekarang, ya, semua ini sudah menjadi umum pendapat ulama. Dan Nabi SAW waktu itu berkhutbah dan mengimami sholat Jumat. Dan inilah Jumat pertama dikerjakan di Madinah oleh Nabi SAW, dan juga khutbah pertama dikerjakan. Sebelum Nabi SAW datang teman-teman sekalian ke Madinah, ada seorang sahabat Nabi bernama As'ad ibn Zurarah. Hafal nama orang ini, As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu. Ini salah satu pimpinan orang Ansar, orang Madinah. Beliau sudah dengar dari Mus'ab radhiyallahu anhu majma'in kalau Jumat sudah wajib. Masih di fase Mekah itu sudah wajib, gitu kan? Perintah 5 waktu sholat diikuti dengan perintah Jumat. Maka muslimin kerjakan semampunya. Di Madinah, As'ad bin Zurarah ingin mengerjakan Jumat. Belum ada masjid. Masjid dibangun pertama kali setelah Nabi SAW hijrah. Maka beliau membuka rumahnya
dan memberikan kesempatan siapapun yang mau Jumat di antara muslimin datang, dan terkumpul di rumah beliau 39 orang dari sahabat, 40 orang sama dia, sama As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu. Maka dari sini sebagian ulama menganggap bahwasanya syarat Jumat itu adalah 40 orang. Padahal sebenarnya waktu itu kebetulan terkumpul yang mau sholat 40 orang. Harus difahami ini teman-teman sekalian. Makanya pendapat yang paling kuat bukan 40 orang sebenarnya, tapi Jumat berlaku seperti berlakunya sholat wajib 5 waktu. Ada imam, ada makmum, sudah boleh sholat. Sudah boleh sholat itu. Dan masuk dalam masalah Jumat. Pernah ada seseorang menanyakan kepada saya, tapi memang mereka di negara non muslim, yang waktu itu di Jepang. Saya diundang sana Ramadan ceramah di Tokyo, kemudian ada orang yang datang kepada saya bertanya. Dia bilang, Ustaz, kami di perusahaan ini cuma 2 orang muslim. Saya sama teman saya. Jumat bagaimana caranya? Kalau sholat 5 waktu kami masih sholat, kadang-kadang kami masing-masing sholat, tapi sholat Jumat gimana? Saya bilang, kalaupun saya sholat 5 waktu harus usahakan berjamaah. Dan sholat 5 waktu kalaupun ada akad kerja nggak bisa ditinggalkan, wajib seorang muslim patuhi akadnya. Maka jangan ketinggalan sholat wajib nggak bisa. Semua haknya makhluk. Kalau yang wajib, misal bakti sama orang tua, ya, patuhnya seorang istri pada suami, ini wajibnya hak makhluk. Kalau ketemu dengan hak wajibnya Allah, sholat 5 waktu misalnya, hak wajib Allah, maka harus haknya Allah didahulukan. Kalau ketemu antara hak Allah sunnah dengan hak wajibnya makhluk, misal kita lagi sholat sunnah, ibu kita manggil, batalin sholat sunnahnya. Karena hukum Allah, hak Allah sunnah ketemu dengan hak wajibnya makhluk, ini pun Allah yang tentukan hak wajibnya, ya. Maka kita dahulukan haknya orang tua kita, karena wajib menjawab panggilannya dia. Kita lagi sholat sunnah, gitu kan. Tapi di sini kalau ketemu sholat wajib, hak wajibnya Allah dengan panggilan orang tua, nggak boleh, harus tetap sholat, nggak boleh kita batalin, karena hak wajibnya Allah di sini. Ini perlu digarisbawahi, ya. Di sini teman-teman sekalian, saya sampai lupa tadi mau jelasin apa. Masalah sholat 40 orang, ya. Jadi teman yang di Jepang ini bilang, saya bilang sholat wajib harus dikerjakan. Jumat pun begitu. Dan cukup antum berdua sholat. Waktu sholat yang dibutuhkan hanya 5 menit. Ya, kalau sholatnya, ya. Jadi sholat sunnah nggak usah dikerjakan. Kalau memang ada akad antara kita dengan perusahaan, harus on time masuk jam 1 misalnya. Kita hanya punya waktu durasi 10 menit. Digunakan itu saja. Gimana caranya?